Pada dasarnya, semua kader-kader yang masuk berpolitik itu cerdas. Sumber dayanya dulu, manusianya yang dibangun. Gua ngeliat sendiri sih belum ada yang tanda petik cerdas ya. Apa kriteria cerdas menurut Ibnu? Memiliki wawasan yang luas dan dapat menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Itu sih. Berpikiran luas sih. Punya gagasan. Jadi dia tidak sekedar bikin program kerja yang tidak ada dasar gagasannya. Bisa membagi waktunya antara pekerjaan maupun urusan pribadi. Dan bisa membagikan hal-hal yang mana yang penting, mana yang kurang penting. Maksudnya lebih ke primer dan sekunder. Kalau menurut saya cerdas itu artinya secara keilmuan dia menguasai. Menguasai artinya dari semua sisi ilmu ya. Menguasai, memahami. Tanggung jawab, disiplin, dan juga memiliki wawasan yang banyak. Kira-kira siapa tuh tokoh yang memenuhi kriteria tersebut? Pak Anies Baswedan. Kamil sih. Iya. Anies Baswedan. Anies Baswedan. Kedua Ridwan Kamil. Ketiga Bapak Prabowo. Pak Anies Baswedan. Kedua mungkin Pak Ganjar Pranowo. Gue nggak bisa nyebutin secara spesifik sih siapa. Belum menemukan, soalnya susah di Indonesia itu untuk menemukan kriteria orang yang integritas lah, orang yang jujur lah, orang yang bisa dipercaya lah. Susah. Cuman baru-barunya aja dia kelihatannya kayak begitu. Pas udah jadi sih bohong. Kira-kira menurut Ibnu nih parpol mana yang memiliki kader-kader atau anggota-anggota yang cerdas? Dari kader Gerindra sih. PKS. PDIP. Gerindra, Demokrat, sama PDIP. Satu Nasdem. Ya kan? Kedua Demokrat. Satu lagi PDI. Belum bisa nyebutin mana nih partai mana yang lebih spesifik gitu, yang banyak Penting nggak sih seorang presiden itu mempunyai karakter yang cerdas dan visioner gitu? Penting sekali untuk menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia, dan juga visionernya itu untuk menentukan arah kebijakan negara kita untuk kedepannya demi masyarakat luas yang banyak sih. Mereka nggak punya hal tersebut, gimana mereka bisa membawa masyarakatnya menjadi masyarakat yang cerdas dan visioner. Penting lah kalau misalnya presiden itu tidak punya gagasan yang dalam perspektif saya adalah kecerdasan. Jadi infrastruktur tanpa peradaban itu jadi kayak lahan kosong, kayak kejadian kan misalnya kita bicara Silicon Valley ya. Kalau di Amerika ada Silicon Valley, di India ada Bangalore, itu industrial district concept, juga ada di Malaysia Cyberjaya. Nah, Cyberjaya itu gagal kalau menurut saya kan dibanding dengan Bangalore ataupun Silicon Valley. Itu karena pemimpinnya tidak cerdas, karena mereka membangun infrastruktur, bukan membangun peradabannya. Penting banget karena segala sesuatunya harus diawali oleh si pemimpinnya. Dia bisa menjalankan visi dan misinya, menjalankan semuanya, ya dia harus diawali oleh dia gitu. Sangat penting. Karena kalau dia tidak cerdas, gimana dia mimpin bangsa ini? Secara nilai, kalau masyarakat Indonesia nilai rata-rata 100, beliau harusnya 150 atau 200. Nilai keilmuannya ya harus lebih lah dari masyarakatnya. penting sih, karena jelas presiden adalah orang penting di negara ini gitu ya. Berbagai kebijakan harus dipikirkan matang-matang, apalagi urusan ke dalam negeri maupun luar negeri gitu. Nah terakhir nih, harapan untuk presiden nanti. Harapannya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat kita saat ini, terus juga meningkatkan tingkat ekonomi Indonesia hingga mengamankan kebijakan-kebijakan Indonesia di kancah internasional. Semoga bisa makin dengar suara rakyat kecil sih. Kalau bisa presiden itu jangan asal bangun infrastruktur aja, kulitnya aja diperbaiki, dipermak sampai menor, itu jangan terlalu ke situ. Bangun sumber dayanya dulu, manusianya yang dibangun. Presiden itu harus mementingkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat.